Seperti berlian yang berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhamas luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang santun. Bhinneka Tunggal Ika. Nepaaken nami kula Rasya Desti Mailandia. Kalih NIM setunggal kali 3 setunggal gangsal. Ing video menika kula ndamel rasukan adat Jawi Solo. Rasukan kudu baru niki khas saking Solo. Rasukan iki ngagem kanggo acara nikahan, acara adat lan liyane. Cirine kuwi stagen utawa kain sing dililit ing weteng. Nalika nganggo kebaya Solo menika ngagem busana khas Jawa Tengahan. Wekdal rumiyin busana menika dipunagem saben dinten wanita Jawi. Nanging sakmenika namung dipunagem wonten ing acara-acara tertentu nglestarikan budaya leluhur. Baju puhung mayau merupakan pakaian khas daerah Jamai. Khat dipakai untuk pas ada acara, kayak ngumpul nenek mama, dan lain-lainnya. Salam sepucuk Jambi, 9 lurah. Pakaian adat Jambi memiliki nilai filosofi yang tinggi seperti kesederhanaan, keberanian, dan kehormatan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam desain, warna, dan aksesoris yang digunakan, menandakan kedudukan sosial, asal daerah, serta status pernikahan. Dikenakan pada acara-acara adat yang resmi, seperti pernikahan, upacara adat, dan hari raya. Pakaian adat Jambi juga sering digunakan sebagai kostum dalam pertunjukan seni dan budaya tradisional Jambi. Pakaian adat yang saya kenakan adalah adat Jambi Kabupaten Merangin, adat Jambi Merangin kuno. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarmilawati, biasa dipanggil Mila. Aku dari Reguler D, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM A1B123-128. Untuk video kali ini aku akan memenuhi tugas retorika dengan tema yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini aku bersama salah satu masyarakat yang ada di Mendalo Indah dengan kakak siapa? Laksmi. Mungkin langsung aja Kak, terkait dengan pertanyaan sesuai dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Menurut pendapat Kakak sendiri, bagaimana sih Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya beragam tapi tetap satu gitu kan. Nah, menurut saya pribadi, kalau di Indonesia ini sudah cukup baik. Namun ya namanya keberagaman pasti ada perbedaan. Kalau itu tidak dijaga dengan baik, ya pasti timbul perpecahan. Kalau melihat sepengalaman untuk keberagaman di Indonesia ini, ya menurut saya pribadi sudah cukup baik. Namun ya sangat diharapkan bisa dijaga keutuhannya dengan sangat baik seperti itu. Oke, pertanyaan kedua nih Kak, masih berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dari segi keberagaman agama, menurut Kakak gimana sih penerapannya di Indonesia? Keberagaman agama di Indonesia ini kan ada banyak ya, ada 5 kalau nggak salah ya. Ya balik tadi seperti yang awal, keberagaman jika tidak dijaga dengan baik silaturahminya pasti timbul perpecahan. Untuk keberagaman agama sendiri, toleransi ya, kita memang sangat dibutuhkan toleransi yang tinggi dengan keberagaman agama yang berbeda-beda. Ya contohnya kalau misalnya saudara kita yang muslim sedang beribadah, ya kita yang bukan muslim
ya menjaga dengan mungkin tidak memberikan kebisingan atau keributan. Ya seperti itu. Sebaliknya juga kalau misalnya saudara kita yang Kristen sedang menjalankan agamanya atau agama yang lain sedang menjalankan agama atau hari raya, ya kita bisa ikut merayakan, memeriahkan, ya dijaga silaturahmi walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, seperti itu. Iya, saya ingin tanya-tanya boleh? Iya boleh. Menurut kakak, Bhinneka Tunggal Ika itu apa ya kak? Menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah artinya itu walaupun berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Nah seperti di Indonesia ini, walaupun berbeda-beda suku, ras, agama, budaya ataupun bahasa, namun Indonesia ini masih tetap bersatu dan kompak gitu nah kak. Gitu ya kak? Iya. Terus menurut kakak bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu apa aja ya kak? Nah bahasa yang ada di Indonesia ini bermacam-macam kak. Nah bahasa nasional itu sendiri seperti bahasa Indonesia. Itu bahasa nasionalnya kak, seperti bahasa Jawa, bahasa Medan, bahasa Minang, bahasa Medan. Nah itu juga kak, dan terdapat 700 banyak bahasa di Indonesia ini. Oh gitu ya kak? Iya kak. Terima kasih kak. Iya sama-sama. Minta waktu sebentar? Boleh. Kenalan dulu dong. Tasya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya? Apa sih adik ketahui itu tentang Bhinneka Tunggal Ika? Yang kami ketahui itu Bhinneka Tunggal Ika itu meski berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau untuk adat istiadat? Adat istiadat adalah tradisi turun-menurun. Oke. Boleh minta waktunya sebentar enggak? Boleh. Aku mau tanya-tanya sedikit nih. Menurut kakak Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Bhinneka Tunggal Ika yang kita tahu pasti artinya yaitu berbeda-beda tapi tetap satu gitu kan. Karena di Indonesia nih ada beberapa banyak suku gitu. Pertanyaan kedua, menurut kakak suku di Indonesia ini seperti apa sih kak? Suku di Indonesia ini ada banyak suku, yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan suku Nisan, dan masih banyak lagi. Oke kak, makasih kak atas perhatiannya. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Ciri-ciri suku bangsa. Yang pertama, secara tertutup berkembang baik dalam kelompoknya. Yang kedua, memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dan tercermin dalam kebudayaan. Yang ketiga, mewujudkan arena komunikasi dan interaksi. Dan yang terakhir, mempunyai anggota yang mengenali dirinya serta dikenal oleh orang lain sebagai bagian dari suatu kategori yang... Adat istiadat. Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Norma, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga saat ini. Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa. Menurut KBBI, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain, sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah bagian yang berasal dari kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. Tata cara norma adalah bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan, beserta berasal dari suatu grup. Umumnya, adat istiadat digunakan untuk memandu sikap serta perilaku warga tertentu. Contoh adat istiadat adalah upacara pernikahan adat Jawa, upacara potong gigi di Bali atau tradisi bau nyale di Lombok, Ngaben, Galungan dan Kuningan yang dilakukan masyarakat Bali. Negara mengakui adanya hukum adat sebagai sistem hukum di Indonesia. Pada Perda Kabupaten Tojo, Una-Una tentang pemberdayaan pelestarian adat dan pembentukan lembaga adat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati, nurani, warga masyarakat,
dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola-pola sosial kebudayaan yang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah dan nasional. Hukum adat sering pula disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral atau suci. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan manusia pada masyarakat hukum. Perbedaan agama di Indonesia adalah salah satu aspek dari keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat signifikan. Perbedaan agama ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti adanya berbagai agama yang dianut oleh masyarakat, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Perbedaan agama ini dapat menjadi sumber konflik dan juga perselisihan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya dan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adapun dampak positif perbedaan agama di Indonesia, yang pertama, terciptanya integrasi sosial yang merupakan perbedaan agama dapat membantu masyarakat Indonesia untuk lebih memahami dan menghormati keberagaman yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga terciptalah integrasi sosial yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan toleransi masyarakat. Perbedaan agamanya dapat menjadi sumber pelajaran untuk masyarakat Indonesia tentang pentingnya toleransi dan persatuan di tengah perbedaan. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan di bidang pariwisata. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan bahasa di berbagai daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, Minang, Bugis, Melayu, dan masih banyak lainnya. Perbedaan bahasa di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya dan keberagaman linguistik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa persatuan yang digunakan untuk berkomunikasi secara nasional. Perbedaan bahasa di Indonesia memiliki dampak positif di kehidupan masyarakat. Beberapa dampak positif dari perbedaan bahasa di Indonesia antara lain, yang pertama ada peningkatan keragaman budaya. Perbedaan bahasa mencerminkan kekayaan budaya dan beragaman etnis di Indonesia. Hal ini memperkaya warisan budaya bangsa dan memperkuat identitas lokal masing-masing di daerah. Yang kedua ada pengembangan literasi. Dengan adanya variasi bahasa daerah, masyarakat menjadi terbiasa dengan berbagai jenis kosakata dan tata bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada penggunaan jati diri lokal. Bahasa daerah menjadi simbol identitas dan keberagaman bagi masyarakat setempat. Kondisi bangsa yang multikultural tentunya diisi dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku, bahasa, dan agama. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika diadopsi menjadi semboyan bangsa kita untuk dapat meningkatkan kita bahwasanya semangat persatuan dalam perbedaan sungguh telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Marilah senantiasa menjadikan keanekaragaman sebagai sumber daya yang kaya untuk memajukan persatuan bangsa Indonesia. Karena kita harus bersatu, sebab hanya dengan persatuan kita bisa mencapai kemerdekaan dan kemajuan. Bhinneka Tunggal Ika dipahami sebagai semboyan integrasi nasional, memperkuat kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Semboyan ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Mari kita jaga persatuan dengan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep ini mewakili semangat persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya untuk menciptakan kedamaian dan persatuan di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. Jadi, marilah kita terus memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan sehari-hari, menghormati perbedaan dan bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik bagi semua warganya. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu.
Semboyan ini mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajakan Bhinneka Tunggal Ika menekankan pada pentingnya menghormati keberagaman, membangun kebersamaan, mengembangkan toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia diajak untuk tetap bersatu dalam keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun bangsa yang lebih maju dan harmonis. Mari bersama tegakkan Bhinneka Tunggal Ika.